Ah, ada bencana tsunami. Adik-adik tahu nggak kalau bencana itu merupakan takdir dari Allah? Takdir itu bisa dirubah atau enggak ya? Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Nazar. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita akan awali dengan membahas pengertian dari iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu ada 3 kata kunci. Yang pertama, iman. Yang kedua, qada. Dan yang ketiga adalah qadar. Iman artinya adalah percaya. Sedangkan qada menurut bahasa artinya adalah menentukan atau memutuskan. Kalau menurut istilah, qada itu artinya adalah segala ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam dunia ini. Qada ini tidak bisa dirubah oleh manusia adik-adik, kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Seperti dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Adapun pengertian qadar secara bahasa artinya adalah memberikan kadar, aturan, atau ketentuan. Secara istilah, qadar atau takdir ini adalah segala ketentuan atau keputusan dari Allah yang telah berlaku kepada semua makhluknya. Namun, berbeda dengan qada adik-adik, qadar ini bisa dirubah oleh usaha atau ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, dari pengertian-pengertian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa iman kepada qada dan qadar adalah percaya
dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluk adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana sih hubungan antara qada dan qadar? Kalau diibaratkan, qada itu adalah sebagai rencana Allah. Jadi Allah sudah merencanakan segala sesuatunya yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz di zaman azali dulu. Sedangkan qadar itu adalah hasil dari ketetapan yang telah Allah rencanakan yang sudah berlaku pada diri kita. Rencana dari Allah itu ada yang bisa berubah dan ada juga yang tidak bisa berubah. Rencana dari Allah secara umum itu tidak bisa dirubah kecuali atas kehendak Allah sendiri. Misalnya, hari kiamat itu Allah sudah rencanakan kapan terjadinya, bagaimana, itu sudah Allah rencanakan. Dan nanti hanya Allah lah yang berkehendak untuk menjadi takdirnya yang hanya kita ketahui setelah nanti terjadi. Contoh selanjutnya adalah matahari yang terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itu semua adalah rencana dari Allah. Dan itu sudah menjadi ketetapan yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya matahari itu terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Tidak ada manusia yang bisa merubahnya kecuali atas kehendak Allah sendiri. Selanjutnya adalah seperti planet-planet yang berputar pada porosnya. Itu semua merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kehendaknya Allah sudah menetapkannya bahwa planet-planet itu sudah berputar pada porosnya, dan itu sudah menjadi takdir yang kita ketahui bersama. Dan itu disebut takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, tapi hanya bisa dirubah oleh Allah sendiri. Secara umum, takdir memang tidak bisa dirubah. Tapi adik-adik, ada takdir yang bisa kita pengaruhi. Jadi, rencana yang sudah Allah tetapkan sebelumnya bisa kita pengaruhi, yaitu dengan usaha dan ikhtiar. Sehingga Allah berkehendak untuk mengubah takdir yang sudah ditetapkan untuk kita. Itu namanya adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir atau ketetapan yang bisa dirubah oleh manusia sendiri, tentu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya adalah ketika di awal kita di sekolah, mungkin kita tidak mengerti banyak hal, tidak faham banyak hal. Tapi karena kita berusaha secara terus-menerus, kemudian berikhtiar untuk terus belajar dan juga berdoa kepada Allah, insya Allah, Allah nanti akan merubah hasilnya, menjadikan kita sebagai orang yang cerdas dan juga bisa menjadi juara kelas. Selanjutnya, misalnya kita akan mengikuti lomba pidato. Awalnya mungkin kita malu-malu atau kurang percaya diri. Tapi karena kita terus berusaha, terus berikhtiar, giat berlatih, dan juga berdoa, insya Allah nanti Allah akan menakdirkan kita menjadi juara di lomba pidato tersebut. Lalu, misalnya di awal kita tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Tapi karena kita terus berusaha dan giat berlatih ya untuk bisa membaca Al-Quran dan terus berdoa kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan menghendaki
kita bisa menjadi orang yang pandai untuk membaca Al-Quran. Lalu, apa sih hikmahnya jika kita beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, kita akan semakin meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, dengan beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan lebih termotivasi lagi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita kita. Yang ketiga, jika kita beriman kepada qada dan qadar, maka itu akan meningkatkan keyakinan kita akan pentingnya dari peran doa bagi keberhasilan usaha yang sudah kita jalani selama ini. Yang keempat, jika kita beriman kepada qada dan qadar, maka akan meningkatkan optimisme kita atau kepercayaan diri kita untuk meraih masa depan. Tentunya dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, jika kita beriman kepada qada dan qadar, maka itu akan meningkatkan kekebalan jiwa kita atau menguatkan mental kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam usaha yang kita jalani. Sehingga kita tidak mudah berputus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi adik-adik, perilaku seseorang yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar diantaranya, 1. Dia akan terhindar dari sifat sombong ketika dia berhasil dan juga tidak akan berputus asa jika dia gagal. Yang kedua, dia akan banyak bersyukur jika berhasil dan akan bersabar jika dia gagal. Selanjutnya yang ketiga, dia akan optimis, akan percaya diri dan selalu giat bekerja untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dan yang terakhir, dia akan tenang jiwanya karena semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia yakin bahwa semua itu adalah untuk kebaikannya. Itulah adik-adik materi dari beriman kepada qada dan qadar. Semoga dengan adanya video ini adik-adik jadi lebih mudah dalam memahami materi beriman kepada qada dan qadar. Jika adik-adik membutuhkan materi lain yang sulit untuk difahami, silahkan komen di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.